Sen ateşler içinde yanarken Yuhu, apa kabarnya Kanda Dinda? Semoga kita semua diberi kesehatan. Amin. Setelah lama pergi, kini saya kembali lagi untuk membuat alur cerita dan ada sedikit perubahan di channel ini. Saya mengganti nama channel yang semulanya bernama Nonton Film, sekarang menjadi Cimovie, nama saya sendiri. Saya harap perubahan ini mendatangkan berkah karena di setiap perubahan pasti ada tujuan. Di video kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita dari film Sitchin. Film yang berasal dari Turki ini bisa dibilang merupakan film horor terbaiklah dari Turki karena film ini dibalut dengan nuansa kental negara Turki dan perbodohan kental tentang agama lah. Sitchin atau Sijin merupakan kitab yang mencatat segala perbuatan-perbuatan orang-orang durhaka. Ini saya dapat dari Wikipedia nah saudara. Seorang perempuan bernama Aznur yang menyukai sepupunya sendiri yang bernama Kudret. Namun si Kudret mempunyai seorang istri dan seorang anak yang sangat ia cintai. Tetapi Aznur sangat mencintai Kudret dan Kudret sendiri tidak mencintai Aznur. Saking cintanya ia sampai menghalalkan segala cara untuk mendapatkan cintanya, walaupun menggunakan doti-doti atau pelet. Apakah Aznur berhasil mendapatkan cinta Kudret? Langsung saja kita masuk ke alur cerita Sitchin. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah hadis yang meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah sakit selama berhari-hari tanpa diketahui gejala dan penyebabnya. Lalu malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah bahwa seorang kaum Yahudi menyihir Rasulullah dengan membungkus rambutnya dengan sebuah kain dan dilemparkan di sebuah sumur Zi-Auran. Lalu Rasulullah menyuruh Zubair dan menantunya Ali untuk pergi ke sumur tersebut untuk mengambil kain yang dibungkus itu. Kemudian Ali melepaskan ikatan pada pembungkus tersebut dan alhamdulillahnya Rasulullah kembali sehat seperti semula. Setelah kejadian itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah An-Nas dan Al-Falaq agar manusia memanfaatkannya untuk mengusir mara bahaya dari segala sesuatu yang berbahaya. Lalu surah Al-Mutaffifin ayat 7 dan 8 yang berbunyi, Kalla inna kitab sijjin wa ma adraka ma sijjin. sekali-kali jangan curang karena sesungguhnya kitab orang durhaka tersimpan dalam Sijin. Tahukah kamu apa itu Sijin? Kita berpindah di sebuah gubuk yang ditinggali oleh seorang Hoja Ihsan. Bagi yang tidak tahu, Hoja bisa disebut sebagai dukun. Di dalam gubuk tersebut ada dua orang wanita yang bernama Aznur dan temannya. Mereka berdua datang ke sana karena ingin bertemu dengan Hoja untuk melakukan sesi ramalan. Di sana mereka juga melihat sebuah gambar yang sedang melakukan ritual, yang dimana orang yang ada di gambar tersebut seakan-akan terbang. Ngeri nakanda. Aznur pun bertemu dengan Hoja. Hoja bertanya kepadanya, siapa namamu dan apa tujuanmu? Aznur pun menjawab, dia ingin bertanya tentang seorang pria. Apakah pria itu menyukainya dan mau menikah dengannya? Dan Hoja bertanya, siapa namanya? Aznur pun menjawab, nama pria itu adalah Kudret. Kudret sepupunya sendiri. Setelah mendengarkan permintaan Aznur, Hoja lalu membacakan sebuah mantra untuk mengetahui ramalan masa depan tentang Aznur. Tiba-tiba temannya kerasukan, lalu mengatakan bahwa Kudret bukan suami yang tepat untuknya dan Kudret akan menjadi kehancuran baginya. Si Hoja juga mengatakan dan menyuruh Aznur untuk menjauhi Kudret karena Kudret sendiri merupakan kunci kematian bagi Aznur. Kudretten uzak dur. O senin Azrail'in. 12 tahun kemudian, Aznur datang ke tempat kerja Kudret karena ternyata Aznur sedang melahirkan anak dari Kudret melalui hubungan gelap mereka. Aznur pun meminta tanggung jawab, tetapi Kudret tidak mau. Kudret bersikeras agar anak itu digugurkan karena anak itu nantinya dapat membuat masalah. Namun Aznur tidak akan menggugurkan anak itu. Anak itu sudah berusia 4,5 bulan, sudah terlambat untuk diaborsi. Kudret juga melakukan mukmung itu karena digoda oleh Aznur. Kudret sangat marah dan menampar Aznur hingga terjatuh. Hal itu membuat Aznur pendarahan. Di lain tempat, kita diperlihatkan istri Kudret yang bernama Nisa
anaknya bernama Ceda dan ibu Kudret itu sendiri. Ibu Kudret sedang lumpuh, hanya bisa berbaring di tempat tidur. Nisa, istrinya Kudret, menyuapi ibu Kudret dengan bubur. Ceda juga memiliki keterbatasan buta sedari lahir. Ceda hanya bermain dengan boneka kesayangan pemberian ayahnya. Pada malam harinya, Kudret datang ke rumah sakit untuk menjenguk Aznur yang sedang mengalami pendarahan di rumah sakit. Aznur masih terus marah-marah lantaran perlakuan Kudret yang seenaknya saja dan tidak bertanggung jawab atas anak yang dikandung Aznur. Namun Kudret tidak memperdulikan perkataan Aznur dan memberi peringatan bahwa kau jangan pernah mengganggu kehidupan saya lagi dan pergi menjauh, jangan ganggu saya dan keluarga saya. Jika kau masih bersikeras, saya akan laporkan kau kepada ayahmu agar kau dibawa di desamu dan dikucilkan, ujar Kudret. Setelah mendengar itu, Aznur pun tambah marah-marah dan si Kudret pergi meninggalkannya. Sundala Kudret. Kudret pun pulang ke rumahnya. Ia bertemu istri dan anaknya, lalu tertidur karena kelelahan. Kudret bermimpi, Ceda anaknya datang ke kamarnya dengan membawa 2 bola mata dan berkata, "Ayah, bisakah kau memasangkan kedua bola mata ini agar aku bisa melihat sepertimu?" Kudret bangun dari tempat tidurnya, lalu menghampiri Ceda yang sedang tertidur. Kudret lalu menyesali perbuatannya dahulu. Ceda bisa seperti itu akibat Kudret terlambat membawa Nisa yang sedang hamil ke rumah sakit dan menyebabkan ketuban Nisa pecah. Oleh sebab itu, saraf yang ada di mata Ceda tidak normal alias Ceda mengalami kebutahan. Di lain waktu, Aznur yang sudah dendam sekali dengan Kudret berniat untuk memakai cara yang kasar. Karena Aznur punya prinsip, tidak ada yang tidak mustahil di dunia ini. Bahkan perihal memilikimu, bukan main. Aznur kembali ke rumah Hoja dengan niat yang amat jahat. Setelah sampai ke rumah Hoja, si Hoja memarahi Aznur karena ia tidak menghiraukan larangannya untuk berhubungan dengan Kudret. Tapi ia tak mendengar dan lihat akibatnya. Aznur meminta maaf dan menjelaskan maksud kedatangannya. Aznur meminta agar Kudret menjadi miliknya selamanya, walaupun dengan cara apapun. Karena bagi Aznur, ini masalah hidup dan mati, cinta yang sudah mengalir dalam darah. Si Hoja juga memperingati bahwa semua ini ada sebab dan akibat dan tanggung jawab yang amat besar. Aznur tidak mempedulikan itu dan mengeluarkan uang yang sangat banyak. Si Hoja akhirnya mau menolong Aznur dengan mengirimkan sebuah sihir yang amat kejam. Ia memanggilnya sihir babi. Dan cuma si Hoja yang tahu cara menggunakan sihir tersebut. Si Hoja meminta kebantuan kepada jin yang amat sangat kasar. Jin itu bernama Jin Anzar untuk memasuki tubuh Nisa istri Kudret. Sihir itu berjalan selama 5 hari. Setelah 5 hari, Nisa akan mati dan semua keturunan juga akan musnah tak tersisa. Sungguh kejam sekali sihir ini. Untuk meramalkan sihir ini, Hoja akan menuliskan sebuah ayat-ayat pada tulang kaki mayat yang baru meninggal. Hoja juga membutuhkan sesuatu dari Nisa berupa rambut, darah, potongan kuku dan lain-lain. Selain itu, foto Nisa juga diperlukan untuk mantra ini. Aznur tidak keberatan dan menanggung semuanya. Hoja lalu pergi ke kandang babi, memotong kepala babi dan membelah perut dan mengambil ususnya. Dan tak lupa darah babi dan juga kepala babi itu. Dan tak lupa si Hoja juga dibantu oleh istrinya. Si Hoja pergi ke pemakaman untuk menggali kuburan yang baru dimakamkan untuk mengambil tulang dari jenazah tersebut. Di lain tempat, Aznur pergi ke rumah Nisa selagi Kudret pergi bekerja. Nisa juga menerima kedatangan Aznur karena mereka juga saling memiliki hubungan keluarga. Setelah bercerita, Aznur pergi ke toilet untuk mencari rambut atau sesuatu milik Nisa. Dan akhirnya ia menemukan rambut milik Nisa dan darah bekas datang bulan yang ia ambil dari tempat sampah toilet. Setelah berhasil mendapatkan apa yang ia cari, ia pun segera pergi dari tempat itu agar tidak ketahuan oleh Kudret. Namun di perjalanan pulang, Aznur kembali bertemu Kudret. Kudret yang membenci Aznur memarahi dan sekaligus menjambak rambut Aznur. Aznur semakin terbakar emosinya. Keesokan harinya, ia kembali lagi ke rumah Hoja dan memberikan semua barang yang diperlukan oleh Hoja. Pembalut bekas datang bulan Nisa dituang ke dalam usus babi. Lalu usus babi itu dililitkan di tulang manusia. Hoja juga menuliskan sebuah tanda atau simbol di foto Nisa, lalu memotong foto itu menjadi 4 bagian agar dicampurkan oleh makanan anjing selama 5 hari berturut-turut. Setelah semua selesai, Hoja membaca mantra-mantra. Hoja memegang tulang yang dibungkus itu. Tiba-tiba
Tulang yang ia pegang patah dan menandakan doti-dotinya sudah berjalan. Sebelum malam kelima, semua permintaanmu akan terkabulkan, yang artinya Nisa akan mati dan seluruh garis keturunan Nisa akan mati, ujar Hoja. Malam pertama, istri Hoja memakankan anjingnya dengan foto yang ada di wadahnya sesuai perintah si Hoja. Di lain waktu, Nisa bangun tengah malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Setelah selesai sholat, tiba-tiba ada kepala babi yang jatuh dari atas dan membuat Nisa ketakutan. Keesokannya, Nisa membereskan tempat tidur Ceda yang berantakan. Ia mengambil boneka yang ada di bawah ranjang Ceda. Setelah mengambilnya, Nisa kelihatan aneh seperti orang yang sedang kesurupan. Ia menggunting rambut boneka itu dan memakan rambutnya. Malam kedua, pada saat Asnur tertidur, ia bermimpi tidak bagus. Ia didatangi oleh mantan suaminya. Di sini juga terungkap bahwa Asnur sebenarnya janda. Dia sudah mempunyai seorang suami, namun suaminya Ali Ismail bunuh diri akibat si Asnur lebih mencintai Kudret daripada dirinya sendiri. Lantaran sakit hati yang amat dalam, Ali Ismail pun menyayat tangannya dan meninggal. Asnur lalu terbangun dan kakinya menginjak silet yang entah dari mana silet itu datang. Keesokannya seperti biasa, Nisa memberi makan ibu Kudret dengan bubur. Setelah memberinya makan, Nisa pergi sebentar ke dapur. Di sini kita melihat ibu Nisa yang tadinya lumpuh bisa berjalan sendiri. Nisa yang melihat hal itu langsung histeris. Ibu Nisa berjalan menuju ke dapur lalu memegang kuali yang berisi masakan yang sangat panas, lalu menuangkan kuali yang panas itu ke badannya sendiri. Seketika itu kulitnya melepuh dan ibu Nisa mati. Nisa yang sedang melihat itu hanya bisa diam dan syok. Malam harinya semua keluarga datang untuk tausiah sembari yasinan. Di sini Asnur juga datang di tausiah tersebut. Malam ketiga, di sini terlihat Kudret yang sedang berada di luar rumah. Ketika ia masuk, terdengar suara Ceda yang memanggilnya. Ia pun masuk, dan ketika ia masuk terdapat keanehan. Semua barang-barang yang ada di rumah itu tertutup oleh kain putih. Ia pun naik ke atas loteng. Di sana ia juga melihat ada orang tertutup dengan kain putih yang bergerak tak karuan. Tiba-tiba ia ditarik oleh Nisa yang memiliki wajah yang buruk rupa. Setelah ia berbalik, ia pun juga melihat Asnur yang memiliki rupa yang buruk juga. Di sini ia dikepung dengan setan yang sedang menghantainya. Setelah beberapa saat, Ceda memanggilnya lagi. Ia langsung memeluk Ceda dan gangguan itu seketika menghilang. Keesokan harinya, Kudret pun menceritakan kepada Nisa bahwa semalam ia juga dihantui. Kudret yang merasa ada yang tidak beres berinisiatif untuk pergi menemui ulama supaya bisa menolong masalah yang menimpa keluarganya. Tak lama kemudian, Kudret datang untuk menemui Ustaz dan meminta tolong. Ia pun menceritakan kejadian yang menimpa keluarganya dan berterus terang jika istrinya Nisa dihantui oleh jin yang sangat jahat. Ustadz mengatakan bahwa ada seseorang yang memiliki dendam kepada keluargamu dan memiliki dendam juga terhadapmu sampai-sampai ia mengutuk keluargamu dengan sihir yang amat sangat jahat. Ama onların seninle vesvese vermeyi çok severler. Bizim cinlerle... Ustadz juga menceritakan masa lalunya, bahwa ia dulu juga pernah sakit di malam pertama ia menikah. Ia hanya bisa terbaring berbulan-bulan lamanya. Untungnya ada seorang ustaz yang menolongnya. Ternyata ada jin yang mencelakakan dirinya agar dia dan istrinya dipisahkan. Dan setelah dibacakan surah Al-Quran, akhirnya ia bisa sembuh sehingga sampai saat ini. Setelah berbincang cukup lama, ia siap membantu Kudret dan keluarganya atas izin Allah. Subhanallah. Malam keempat diperlihatkan Asnur yang baru selesai mandi tiba-tiba mendengarkan suara yang aneh dan menghampiri asal suara tersebut. Dan ternyata di sana ada Nisa yang sedang duduk di kursi goyang sambil menggendong seorang anak. Anak yang digendong Nisa itu adalah anak Asnur hasil dari hubungan gelap dengan Kudret. Hantu yang berwujud Nisa itu mengatakan, bayimu lelaki, ia terlahir dengan cacat, lihatlah sendiri. Suami siapa yang kau goda lah cilaka? Asnur juga ketakutan menelepon Hoja dan mengatakan apakah saya terkena sihir itu. Si Hoja lalu mengatakan kau tidak akan dihantui kalau kau tidak mempunyai hubungan darah dengan Nisa. Asnur langsung menegaskan bahwa ia memang tidak punya hubungan darah dengan Nisa. Di sisi lain ternyata mertuanya mendengarkan semua percakapan Nisa dengan Hoja. Di rumah Nisa tiba-tiba melakukan hal yang sangat aneh. Dia berlari ke kamarnya dan mengambil kain yang panjang sembari ia keluar. Ia lalu mengambil kursi lalu berniat bunuh diri.
Untung saja Kudret datang cepat menyelamatkan Nisa. Jika tidak, Nisa sudah tidak dipastikan selamat lagi. Lalu di tempat lain, Ustaz sedang mempersiapkan proses pengusiran jin yang ada di tubuh Nisa. Di rumah Aznur, ia sedang makan malam dan tiba-tiba makanan yang ia makan berubah menjadi lintah. Semua lintah yang sudah ia makan keluar dari mulutnya. Pada saat ia berlari, ia ingin menelpon Hoja. Tiba-tiba ada sesuatu yang menariknya ke kursi. Di sini Anda bisa lihat sendiri apa yang terjadi. Dan ya, semua tulang-tulangnya patah. Dan Aznur pun meninggal secara mengenaskan. Pada malam kelima, yaitu malam terakhir, Nisa dan Kudret sudah sampai di tempat Ustaz untuk melakukan ruqyah dan semacamnya untuk melepaskan jin tersebut. Di sini Kudret membeberkan kepada Ustaz bahwa dia sudah tahu siapa pelaku yang mengirim santet ini, dan ternyata ialah Aznur. Ia mengetahui saat ibu mertua Aznur datang ke toko Kudret dan mendengarkan seluruh percakapan Aznur dengan Hoja. Kudret juga memastikan bahwa Aznurlah penyebab meninggalnya seluruh keluarga Nisa. Si Ustaz lalu menggotong Nisa segera untuk menyembuhkannya. Di sini Ustaz bilang ke Kudret agar Nisa harus dibacakan bismillah beberapa kali dengan sebuah air. Ustaz menggunakan metode untuk memukul Nisa. Namun di sini terjadi perlawanan. Semuanya menjadi rumit sekarang. Ustaz selalu membacakan sebuah surah dan Kudret mengikat Nisa. Setelah beberapa lama, Ustaz memukulkan kayu besar namun masih belum mempan. Sen ateşler içinde yanarken Rabbine sığınırım. La ilahe illallah. Lalu Ustaz membaca surah dan setannya pun keluar. Namun di sini Nisa meninggal dunia karena yang sebenarnya yang kerasukan bukanlah Nisa. Nisa cuma dipengaruhi dan sihir yang sebenarnya ada di Cheida. Boom, bukan main. Jika masih belum paham, mari saya jelaskan sedikit demi sedikit. Nisa itkar ona yapılmış. Apakah kalian masih ingat bahwa sihir ini hanya bisa terjadi jika Hoja mendapatkan rambut dan darah dari Nisa? Namun faktanya rambut dan darah yang ditemukan oleh Aznur di kamar mandi adalah darah Cheida yang baru pertama kali datang bulan. Oleh karena itu, yang terkena pelet ini bukan Nisa, melainkan Cheida sendiri. Dan soal Aznur kenapa ia bisa meninggal, menurutku Ji ini, masih ingatkah waktu di rumah sakit bahwa Kudret ingin melaporkan Aznur ke ayahnya? Menurut saya, Kudret dan ayah Aznur ini memiliki hubungan keluarga. Tapi kalau belum terlalu pas, mungkin saja hubungan darah itu terjadi sewaktu Kudret dan Aznur sedang mukmum. Bagi kalian yang tahu dari mana hubungan keluarganya, silahkan tulis di kolom komentar. Saya minta maaf jika ada kesalahan narasi atau kesalahan narator atau kesalahan bahasa yang saya lakukan. Sampai bertemu di video selanjutnya, dan see you.